萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Suasana yang tidak biasa meliputi aula besar yang luas dan terang. Beberapa sosok manusia duduk di dalamnya. Mereka kadang-kadang mengobrol dan tersenyum, tetapi bahkan ketika mereka mengobrol, beberapa tatapan mereka tanpa sadar akan beralih ke pintu. Jelas, mereka sedikit linglung. Meskipun orang-orang yang duduk di tempat ini adalah pemimpin dari fraksi kuat dalam Kekaisaran Jiama, mereka masih merasa agak bingung. Berderak. Pintu yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka ketika suara jelas dari pintu terbuka dengan tenang terdengar di seberang aula. Tulang punggung orang-orang ini di dalam aula tidak bisa tidak meluruskan setelah pintu dibuka. Tatapan mereka langsung bergeser sebelum berhenti di pintu masuk. Pintu yang tertutup rapat benar-benar terbuka di bawah tatapan semua orang. Sesaat kemudian seorang sosok berjubah hitam yang telah absen selama 3 tahun memasuki mata mereka. Semua orang, kami belum pernah bertemu selama 3 tahun. Apakah kamu tidak apa-apa? Penampilan dan tawa orang berjubah hitam itu kehilangan kelembutan sentimental dari 3 tahun lalu saat itu bergema lembut di aula. Tawa bergemuruh dalam aula juga menyebabkan semua orang melempar tatapan mereka ke arah pintu masuk. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri sambil tersenyum di tempat itu. Sinar matahari menyinari aula melalui jendela dan secara kebetulan menutupi pria muda itu dalam cahaya. Di bawah sinar matahari, wajah yang tidak asing itu mengungkapkan kematangan dan reservasi tambahan serta kelembutan dan kekuatan yang hilang dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Semua orang di aula samar-samar merasa agak linglung ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam yang berdiri di pintu masuk. 3 tahun tidak dianggap terlalu lama bagi mereka, tetapi dalam 3 tahun yang singkat ini, pemuda ini pada saat itu telah menyelesaikan transformasi total. Hehehe, adik kecil Xiaoyan, sungguh tidak terduga Anda telah mencapai tingkat seperti itu setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Itu benar-benar membuat saya yang lama merasa malu. Jia Xingtian adalah orang pertama di aula untuk pulih. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan suara yang jelas dan nyaring. Masih ada seorang wanita mengenakan gaun mewah yang duduk dengan elegan di samping Jia Xingtian. Dari penampilan cantiknya, dia secara alami Yao Ye yang bertemu dengan Xiao Yan hari itu. Namun, yang terakhir saat ini telah menghapus mahkota Phoenix-nya dan seluruh pribadinya tampak kurang agung dan lebih seperti wanita. Pada saat ini, Yao Ye juga telah melempar tatapannya ketika pemuda berjubah hitam muncul. Bibirnya mengandung senyum yang agak bergerak. Tatapan Xiao Yan melirik pria tua berjubah linen dan tersenyum. Dia perlahan berjalan ke aula dan berkata, sikap Jia Lao masih tetap sama. Sementara dia berbicara, tatapan Xiao Yan juga perlahan menyapu lorong cerah ini. Ada beberapa wajah lain yang dikenal selain Jia Xingtian. Ada Mu Chen dari klan Mu dan wajah yang agak tidak wajar dari Nalan Jie dan Nalan Su dari klan Nalan. Adik kecil Xiao Yan, silakan duduk di kursi Anda. Kami hanya menunggumu. Kepala klan Mu Chen,
Melihat pemuda kulit hitam berjubah tinggi yang tampak luar biasa sebelum melirik Muhsan di sampingnya, yang sudah menjadi orang yang paling luar biasa di antara yang lebih muda generasi klan Muh. Dia menghela napas dalam hatinya. 3 tahun lalu, mereka berdua masih di jalur yang sama. Namun sekarang, celah ini. Muhsan, yang duduk di samping Muh Chen, juga merasakan tatapan yang terakhir. Dia segera memutar matanya dan melihat Xiao Yan yang seumuran dengannya. Dia terdiam di dalam hatinya. Selama 3 tahun ini, ia telah bekerja sangat keras dalam pelatihannya. Namun, dia hanyalah bintang 7 Douling saat ini. Prestasi semacam ini memang bisa dianggap cukup baik jika ditempatkan di klan Muh atau klan lainnya. Namun, jika dia membandingkan dengan Xiao Yan di depan, mereka tidak diragukan lagi adalah dunia yang terpisah. Orang ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia melatih. Kekuatannya benar-benar meningkat begitu cepat. Muhsan bergumam di dalam hatinya. Saat itu, dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan di pesta itu. Mereka berdua memiliki kekuatan yang kurang lebih sama saat itu. Namun, sekarang celah ini telah meluas ke tingkat yang agak menakutkan. Xiao Yan juga tersenyum ketika melihat Muh Chen yang tersenyum. Meskipun klan Muh tidak pergi keluar untuk membantunya seperti klan primer lakukan saat itu, masalah Muh Tai masih menyebabkan Xiao Yan memiliki kesan yang baik dari mereka. Xiao Yan perlahan masuk ke aula. Dia tersenyum dan menyapa beberapa orang, dan hanya mengabaikan Nalan Jie dan Nalan Su di samping entah sengaja atau dengan pengawasan. Senyum di wajah Nalan Jie dan Nalan Su agak dipaksakan ketika mereka melihat Xiao Yan menyelesaikan sapaannya dengan semua orang sebelum menemukan sebuah kursi di samping Hai Bodong dan mengambil tempat duduk. Tindakan Xiao Yan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia masih menyimpan dendam pada klan Nalan mereka. Namun, mengingat tindakan masa lalu klan mereka terhadap Xiao Yan, tidak salah bagi mereka untuk menerima perlakuan semacam itu. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa bertindak seperti bisu dan tidak menyuarakan kepahitan mereka saat mereka menegang wajah mereka dan duduk di samping meja. Xiao Yan saat ini tidak lagi lelaki muda yang lembut saat itu. Dengan kekuatan saat ini, dia tidak lagi perlu melihat klan Nalan terlalu serius. Semua orang di aula juga memperhatikan bahwa klan Nalan diabaikan. Namun, ekspresi mereka tidak berubah dan percakapan tertawa tidak berkurang. Fama dan Kimir juga berjalan dari luar tidak lama setelah Xiao Yan mengambil tempat duduknya. Setelah itu, mereka mengambil tempat duduk mereka. Dengan semua orang duduk, para pemimpin dari beberapa fraksi terkuat di Kekaisaran Jiama telah berkumpul. Saya pikir bahwa setiap orang harus menyadari dengan jelas alasan saya mengumpulkan semua orang di sini. Oleh karena itu, saya tidak akan bertele-tele. Xiao Yan mengangkat tatapannya dan perlahan berbicara dengan senyum setelah semua orang mengambil tempat duduk mereka. Semua orang di aula segera berhenti bicara setelah mendengar Xiao Yan berbicara. Mereka tahu bahwa acara utama akan dimulai. Saya belum kembali selama 3 tahun dan tidak berharap Misty Cloud Sect telah meluas hingga sejauh ini. Ini memang di luar apa yang telah saya ramalkan. Xiao Yan tidak peduli pada keheningan setiap orang saat dia berbicara samar-samar. Misty Cloud Sect telah menghancurkan klan Xiao saya dan saya pasti akan membalas dendam perseteruan darah ini. Oleh karena itu, saya, Xiao Yan, dan Misty Cloud Sect berada dalam situasi di mana kita tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Hari ini, saya telah mengundang semua orang untuk bergandengan tangan dan menghilangkan Misty Cloud Sect, kanker kekaisaran ini. Hehe, Tuan Xiao Yan, Misty Cloud Sect memang saat ini menjadi lebih kuat. Namun, ini sepertinya tidak berdampak terlalu langsung pada kami. Orang pertama yang membuka mulutnya untuk berbicara setelah mendengar kata-kata Xiao Yan adalah Yao Ye yang duduk dengan elegan di samping Jia Xingtian. Pada saat ini,
Kaisar wanita yang cantik dari kekaisaran ini melirik Jia Xingtian di sampingnya dan segera tersenyum ketika dia berkata, namun, sebagai anggota keluarga kekaisaran, kami secara alami tidak mau melihat fraksi menjadi terlalu kuat dan bahkan menghasilkan hilangnya keseimbangan. Oleh karena itu, jika Tuan Xiaoyan benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Mystic Cloud Sect, keluarga kaisar saya mungkin dapat memberikan bantuan di area di mana kemampuan kami digabungkan. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mengangkat matanya untuk melihat wanita yang kata-katanya dihitung. Dia tiba-tiba berkata, belum lama ini, ketika saya melewati Zhenhui Pass selama kepulangan saya ke Kekaisaran Jiama, saya secara tidak sengaja bertemu dengan tetua sekte Mystic Cloud. Pada saat itu, tetua itu sedang membantu wakil komandan yang berasal dari Mystic Cloud Sekte untuk merebut tempat komandan. Segera setelah dia bisa menjadi panglima tertinggi di pasukan Zhengui, pasukan yang ditempatkan di sana kemungkinan akan berubah menjadi di bawah komando Mystic Cloud Sect. Ekspresi Jia Xingtian dan Yao Ye secara drastis berubah secara bersamaan ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka tanpa sadar berteriak keras, bagaimana ini bisa terjadi? Xiaoyan tersenyum ketika melihat mereka berdua yang wajahnya berubah dari guncangan hebat. Sepertinya Mu Tai benar-benar belum melaporkan berita. Komandan dari Zhenhui Pass disebut Mu Tai. Saya pikir Anda berdua harus memiliki beberapa kesan. Dia adalah seseorang dari klan Mu. Xiaoyan tersenyum sambil berkata, apakah semuanya benar atau tidak? Kemungkinan berita akan tiba di hari lain. Ekspresi Yao Ye dan Jia Xingtian menjadi agak bergejolak ketika mereka mendengar ini. Jika masalah ini benar, apakah itu tidak berarti bahwa Mystic Cloud Sekte benar-benar mulai bertindak melawan keluarga kekaisaran? Saya pikir bahwa dengan memberikan jaringan informasi semua orang, Anda semua harus tahu sedikit tentang ambisi liar yang telah ditunjukkan oleh Mystic Cloud Sekte selama beberapa tahun ini. Ketika waktu itu benar-benar datang di masa depan, Anda semua akan memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah dihancurkan oleh Mystic Cloud Sect. Yang lainnya adalah menyerah kepada mereka. Aset keluarga semua orang adalah hal yang sangat sulit bagi leluhur Anda. Saya pikir semua orang akan merasa bersalah kepada leluhur Anda jika Anda hanya menyerah dengan cara ini ke Mystic Cloud Sekte, kan? Tatapan Xiaoyan menyapu seluruh tempat dan berbicara dengan senyum. Oleh karena itu, saya telah memanggil semua orang di sini hari ini hanya untuk lebih memanaskan situasi untuk semua orang. Saat ini, situasi di Kekaisaran tidak lagi memungkinkan untuk netralitas apapun. Xiaoyan menyilangkan 10 jarinya dan dengan lembut berbicara, aku akan terlibat dalam pertempuran menentukan terakhir sampai mati dengan Mystic Cloud Sect. Pertempuran besar ini sangat penting bagi saya. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan kecelakaan muncul. Semua orang harus menyatakan sikap mereka dengan Xiaoyan sebelum pertempuran yang menentukan ini. Kata-kata Xiaoyan ini dengan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa jika dia melakukan pertempuran besar dengan Mystic Cloud Sekte, dia tidak mau jika ada fraksi di dalam ibu kota hanya mengamati dari samping. Lagi pula, jika ada kecelakaan yang terjadi dan beberapa fraksi meluncurkan serangan menyelinap dari belakang, itu mungkin akan menyebabkan perubahan tak terduga pada pertempuran besar. Kata-kata ini tidak memiliki kelembutan dan memiliki perasaan sombong tambahan. Namun, tidak ada yang duduk merasa bahwa tumpukan kata-kata ini tidak pantas. Ini karena mereka tahu bahwa Xiaoyan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu. Suasana di aula terasa agak menindas di bawah kata-kata Xiaoyan. Jia Xingtian, Fama, Mu Chen, Nalanjie, dan yang lainnya saling bertukar pandangan satu sama lain. Mereka semua tenggelam dalam pikiran. Pilihan posisi mereka bukanlah permainan. Jika mereka memilih salah, mereka pasti akan berakhir dengan kehancuran. Oleh karena itu, bahkan mereka kesulitan membuat keputusan dalam waktu singkat. Hehehe,
klan primer saya akan berdiri di sisi Xiaoyan. Aku yang dulu tahu bahwa bahkan jika seseorang mencari perlindungan dengan Mystic Cloud Sect, orang mungkin tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Semua orang lebih baik berpikir dengan hati-hati. Hai Bodong tertawa dan berbicara ketika dia melihat semua orang ragu-ragu. Semua orang meringkuk bibir mereka ketika mereka mendengar kata-kata Hai Bodong. Klan primer dan klan Xiao pada dasarnya mencapai titik di mana hampir tidak mungkin untuk memisahkan keduanya. Dia secara alami akan membantu Xiaoyan. Meskipun mereka berpikir sepanjang garis ini, mereka semua masih merasa sedikit asam di dalam hati mereka. Saat itu, Hai Bodong bukan satu-satunya orang yang mengidentifikasi Xiaoyan sebagai orang yang luar biasa. Namun, dia adalah satu-satunya yang berani mengambil risiko menyinggung Mystic Cloud Sect untuk meminjamkan tangannya. Tuan Xiaoyan, bolehkah saya tahu apa peluang Anda menang dalam pertempuran besar melawan Mystic Cloud Sect? Mu Chen dengan lembut terbatuk sebelum tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, cara di mana dia berbicara Xiaoyan telah berubah sedikit. Usia yang terakhir tampaknya telah diabaikan oleh semua orang pada saat ini. Jia Xingtian dan yang lainnya buru-buru menguatkan telinga mereka ketika mereka mendengar pertanyaan Mu Chen. Jika Xiaoyan ingin mereka untuk memilih sisi untuk berdiri, itu wajar bahwa Xiaoyan perlu mengungkapkan beberapa kartu truf yang bisa meyakinkan mereka. Kemungkinan kemenangan adalah 50-50. Xiaoyan hanya tersenyum dan menjawab dengan samar ketika semua orang membuka telinga mereka. Peluang kemenangan yang tidak tinggi atau rendah ini jelas menyebabkan semua orang menjadi tidak puas. Jia Xingtian segera tertawa kering saat dia berkata, meskipun Anda telah membawa kembali sejumlah ahli doang kali ini, Mystic Cloud Sect juga memiliki cukup banyak doang. Selain itu, menurut apa yang kita ketahui, Mystic Cloud Sect memiliki setidaknya 3 elit Do Huang yang kekuatannya bahkan lebih kuat dari Yundu dan Yunsha. Tentu saja, orang yang paling merepotkan adalah Yunshan. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.